Ukur kardus yang lain dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 13 cm. Ambil kardus yang lain, kemudian samakan lebarnya di gunting. Kemudian gunting kardus. Lalu ukur juga kardus untuk sebagai alasnya sepanjang 35 cm dan lebarnya 22,5 cm atau 22 cm. Setelah itu rapikan bagian pinggir atau bagian lainnya sehingga kardus terlihat rapi. Lalu panaskan lem tembak. Sembari menunggu lem panas, kita akan memasukkan bohlam ke dalam fitting lampu. Kita akan bolongi di bagian tengah kardus buat denah kamar mandi sebagai pintunya. Lalu potongan yang sudah kita potong tadi kita tempelkan menjadi satu untuk membentuk denah kamar mandi. Till I'm in the grave, till I rot away.
bagian kabel merah dan juga kabel hitam menjadi seperti ini. Pada kabel hitam juga Might not be forever, but if it's forever, it's even better. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. It might not be long, but maybe I'll love you till the day that I die. Till the day that I die. Till the light hits my eyes. Till the day that I die. I want you to see how you look to me. You wouldn't believe if I told you. You would keep the compliments I wrote you. But you're so full of shit. Tell me it's a bit. Say you don't say it, your mind's polluted. Say you wanna quit, don't be stupid. I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. Might not be long, but forever is even better. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. It might not be long, but maybe I'll love you till the day that I die. Till the day that I die. Till the light hits my eyes. Till the day that I die. I want you to see. Jadi ini adalah rangkaian seri yang dimana jika salah satu komponen lampunya ini dibuka atau dilepas, maka lampu lainnya tidak akan menyala. Dan juga salah satu lampunya redup. Seperti ini lampunya redup dan ini lampunya terang. Namun jika lampu yang ini dibuka, maka lampu yang ini akan mati. Jika dipasang kembali akan hidup. Lalu tambahkan halaman dan teras di depan. I want you to stay till I'm in the grave, till I rot away, dead and buried, till I'm in the casket you carry. If you go, I'm going too. Jadi, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Jadi sebelum itu, saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu pengertian dari rangkaian listrik. Jadi, rangkaian listrik adalah jalur tertutup yang memungkinkan aliran listrik dari satu titik ke titik lainnya. Rangkaian listrik ini terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung. Ada dua jenis rangkaian listrik. Yang pertama itu rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, nanti itu semua akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian di mana komponen-komponen disusun secara berurutan, sehingga arus listrik mengalir melalui setiap komponen tanpa bercabang. Dan ada ciri utamanya adalah arus yang sama mengalir di setiap komponen, serta jika satu komponen rusak maka serangkaian akan terputus. Berikutnya ada ciri dari rangkaian seri. Yang pertama adalah susunan komponen. Semua komponen seperti lampu maupun resistor dan juga lain-lain disusun secara berderet atau berurutan, bukan secara sejajar atau paralel. Yang kedua, arus yang sama. Arus listrik yang mengalir di setiap komponen dalam rangkaian seri adalah sama.
Lalu yang ketiga adalah rangkaian terputus. Jika salah satu komponen dalam rangkaian seri rusak atau terputus, maka seluruh rangkaian akan terputus dan arus listrik akan berhenti mengalir. Yang keempat ada hambatan total, di mana hambatan total dalam rangkaian seri adalah jumlah dari semua hambatan komponen yang ada. Yang kelima ataupun yang terakhir adalah tegangan. Tegangan total dalam rangkaian seri sama dengan jumlah tegangan pada masing-masing komponen. Kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik seri. Kelebihannya yaitu hemat saklar dan kabel, serta kuat dari arus listrik yang mengalir memiliki besaran yang sama. Kelemahannya yaitu apabila satu komponen rusak atau dilepas, maka seluruh rangkaian akan terputus dan tidak berfungsi. Jadi, pengertian rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik yang memiliki beberapa komponen listrik yang dihubungkan secara paralel, yaitu memiliki titik hubung yang sama pada kedua ujungnya. Terus ciri-ciri rangkaian listrik paralel yang pertama itu titik hubung yang sama, kedua tegangan yang sama, ketiga arus listrik yang berbeda, keempat jika salah satu komponen putus tidak mempengaruhi komponen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperkuat pemahaman, mari kita ringkas kembali. Kelebihan rangkaian paralel. Pertama, tegangan yang sama. Kedua, arus yang dapat diatur. Ketiga, kerusakan pada satu komponen tidak mempengaruhi yang lain. Yang keempat, mudah untuk menambah atau mengganti komponen. Kekurangan dari rangkaian paralel adalah: pertama, arus total yang besar. Kedua, tegangan yang tidak stabil. Ketiga, sulit untuk mengatur arus total. Yang keempat, biaya yang lebih tinggi. Itulah tadi kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Sekian dan terima kasih. Adapun contoh penggunaan rangkaian listrik seri yaitu 1. Lampu senter, 2. Lampu hias pada pohon Natal, lampu kota, dan lampu LED. Lalu rangkaian listrik paralel adalah lampu lalu lintas, lampu listrik di kantor, rumah, dan pabrik. Jadi ini adalah hasil praktikum fisika kami, yang dimana ini merupakan alat peraga rumah yang menggunakan konsep rangkaian seri dan paralel. Untuk rangkaian paralelnya yaitu ada di dapur, di ruang tamu, dan kamar utama. Dan rangkaian serinya berada di teras rumah dengan halaman rumah.